Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, kembali lagi dalam kisah hikmah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas peristiwa Fathu Makkah dan akan terbagi dalam beberapa bagian. Dan disclaimer dulu, ini hanyalah kisah singkatnya. Dan berikut adalah bagian pertama. Perjanjian Hudaybiyah yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW dengan Suhail bin Amr yang mewakili kafir Quraisy di tahun ke-6 Hijriah telah membawa angin baru dalam dakwah Islam. Meskipun awalnya menimbulkan banyak pertanyaan dan kekecewaan di kalangan kaum muslimin, namun ternyata setelahnya jumlah kaum muslimin bertambah berlipat-lipat dibandingkan pada masa awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjian Hudaybiyah berisikan kesepakatan damai untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun, yang dimana selama itu masyarakat akan aman dan saling menahan diri, dan siapa saja diizinkan untuk bergabung dengan salah satu kubu, baik kubu Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, ataupun kubu orang kafir Quraisy di Makkah. Dengan adanya kesepakatan damai dan kebebasan memilih keberpihakan, maka siapapun boleh membicarakan tentang keyakinan mereka, dan niscaya orang-orang yang berpikir akan menyadari kebenaran Islam dan memeluk Islam bergabung dengan Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin. Memasuki tahun ke-8 Hijriah dan baginda Nabi Muhammad SAW saat itu berusia 60 tahun. Banyak sekali kabilah yang masuk Islam setelah perdamaian Hudaybiyah, termasuk kabilah Ghifar asal Abu Zar al-Ghifari dan kabilah lainnya. Dua kabilah yang sebelumnya selalu bertikai, Bani Khuza'ah dan Bani Bakar, juga memilih keberpihakan mereka. Bani Khuza'ah memutuskan untuk memeluk Islam dan masuk dalam sekutu Nabi Muhammad SAW. Sementara rival mereka Bani Bakar masuk dalam sekutu Quraisy. Perang berkepanjangan antara Bani Khuza'ah dan Bani Bakar seketika berhenti. Namun perjanjian itu dilanggar oleh kafir Quraisy dengan membantu Bani Bakar menyerang dan juga membantai Bani Khuza'ah, sekutu umat Islam. Masa damai secara licik dimanfaatkan oleh Bani Bakar untuk balas dendam terhadap Bani Khuza'ah. Serangan mendadak dilakukan pada malam hari di mata air milik Bani Khuza'ah. Terjadi perperangan hingga memasuki wilayah Tanah Haram. Secara diam-diam, orang-orang Quraisy membantu Bani Bakar dengan persenjataan, bahkan sebagian ikut dalam berperang. Menyadari pelanggaran tersebut, orang Quraisy mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui perjanjian. Abu Sufyan tidak tahu bahwa Rasulullah SAW sudah mengetahui pelanggaran tersebut. Setibanya di Madinah, Abu Sufyan menjelaskan panjang lebar kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau tidak menanggapi. Abu Sufyan kemudian menemui Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu untuk meminta bantuan membujuk Nabi SAW. Namun mereka menolak. Terakhir dia menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tetapi Ali pun juga menolak. Akhirnya Abu Sufyan kembali tanpa hasil. Setelah kepergian Abu Sufyan, Rasulullah SAW meminta Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyiapkan pakaian perang. Beliau menyampaikan bahwa beliau akan menyerang Makkah, namun meminta Aisyah merahasiakan hal ini. Bahkan ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menanyakan tujuan Rasulullah, Syah tidak mengungkapkannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu hanya bisa menebak-nebak apa yang sedang terjadi. Rasulullah SAW kemudian menemui para sahabatnya dan bersabda, "Bersiaplah kalian untuk berperang." Para sahabatnya bertanya, "Kemana wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kalian akan mengetahuinya nanti." Beliau juga mengirim 8 regu pengintai untuk mengumpulkan informasi dan pengalihan perhatian. Di tengah situasi tersebut, turun wahyu kepada Rasulullah SAW memberitahukan bahwa Hatlib bin Abi Balta'ah menulis surat kepada Quraisy, mengutus seorang perempuan untuk membawanya. Rasulullah segera mengutus Zubair bin Awam dan Ali bin Abi Thalib untuk mengejar perempuan tersebut. Mereka berhasil menemukan perempuan itu dan membawanya ke hadapan Rasulullah SAW.
Lalu Umar bin Khattab berdiri dan menghunuskan pedangnya serta berkata, "Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal kepala Hatib bin Abi Balta'ah yang munafik ini." Namun Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Umar, semoga Allah telah mengampuni ahli Badar. Sesungguhnya ia telah mengikuti perang Badar. Semoga Allah telah mengampuni ahli Badar." Rasulullah SAW memerintahkan memblokade Madinah, melarang siapapun keluar tanpa izin. Sebanyak 10.000 pasukan mulai bergerak. Khalid bin Walid memimpin pasukan kiri dan Abu Ubaidah bin Jarrah memimpin pasukan tengah, Zubair bin Awam memimpin pasukan kanan, sedangkan pembawa bendera adalah Sa'ad bin Ubadah. Nah, berikut adalah kisah dari bagian pertama Fathu Mekah. Untuk kisah selanjutnya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.